Sifat adjektif. Happy nggak bisa. Ya, happy itu apa sih? Kata sifat. Ya, kata sifat nggak bisa jadi subjek. Tadi subjek bisanya hanya kata benda, kata ganti benda, pakai ing atau pakai to. Maka kalau happy itu kata sifat. Oke, saya nge-record Pak. Udah Pak, saya record aja. Bisa. Nggak bisa. Tapi nggak pakai apa Pak? Pakai bandingkan. Apapun akhirannya full mesti kata sifat. Pakai pakai aplikasi. Itu mau bagi ke Pak. Mau Bro Gali. Oke Bro. Cry bisakah? Bisa. Recordingnya. Bisa? Aku bikin. Ya. Hati-hati. Cry di sini bisa berarti menangis, bisa berarti tangisan. Ya, oke. Jadi cry ini kalau dia sebagai tangisan bisa, kalau sebagai menangis nggak bisa. Tapi kita anggap ini sebagai kata kerja aja. Harusnya crying atau to cry. Beautiful bisakah? Adjektif. Nggak bisa. Playing bisakah? Bisa. Drinking? Bisa. Bisa. Oke. To love? Bisa. Loving? Bisa. Car? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa, sorry. Bisa lah. Carefully. Hati-hati kata Apapun keterangan. pakai li itu adalah kata keterangan ya. But? Bab kata hubung. But kata sambung, betul. Ya, sambung. Ini kata sambung itu kata yang penting banget nanti kalau pemahamin itu. Irregularly. Kita akan belajar nanti. Have? To be. Nggak bisa. Nggak bisa. To have atau having. TV? Noun bisa. Bisa. Handphone? Handphone bisa ya. Or? Tidak bisa. Nggak bisa. Lazy? Adjektif tidak bisa. Nggak bisa. Sifat. Beauty? Tidak bisa. Bisa. Kalau beautiful itu cantik, kalau beauty? Kecantikan. Jadi tidak beautiful contest, tapi beauty contest. Kalau beauty contest itu kontes kecantikan, kalau beautiful contest itu kontes yang cantik. Gitu ya, hati-hati nanti. To smile bisakah? Bisa. To smile? Bisa. Running? Bisa. Running bisa ya. Off? Tidak bisa. Nggak bisa. Under? Nggak bisa. Keterangan. Kata keterangan. Betul. Oke, saya maju lagi dikit. Oke. Dari kalimat ini, nomor 1, subjeknya yang mana? The man. The man. Oke. Nomor 2. A party. Planning a party. Nanti habis ini kita akan belajar tentang predikat, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah sampai ke predikat, kalau disuruh mencari subjek, cari dulu predikatnya. Jadi kalau ada kalimat planning a party makes me happy, predikatnya makes, maka subjeknya adalah sepanjang ini. Apapun yang muncul sebelum predikat adalah subjek. Jangan dicari subjeknya dulu, tapi carilah predikatnya dulu. Jadi planning a party. Nomor 3. Day. Nomor 4. CND. Nomor 5. To sleep in the morning. To sleep in the morning. Oke, betul. Nomor 6. Studying English. Nah, ini apakah kalimat ini sesuai dengan Bapak Ibu? Studying English has been my hobby. Maybe actually. Kalau has been itu berarti dari dulu sampai sekarang ya, belum selesai gitu ya. Has been my hobby atau has been my nightmare gitu. My hobby ya. Iya, boleh lah, Pak. The school has many facilities. The school. Nomor 8. Understand test. To understand a test. To understand a test. Wow. Udah pintar-pintar. Oke. 100. Karena sudah baru di bagian subjek. Nah, Bapak Ibu, hati-hatilah, selalu berhati-hati. Ada masalah di sini. Nah, hati-hati dengan namanya prepositional phrase dan appositive. Sekali lagi, jangan diapalkan istilah ini, tapi bentuknya aja. Prepositional phrase yang dimulai dengan preposisi. Preposisi itu bisa in, on, at, of, segala macam. Preposisi itu jahat. Itu bisa merubah fungsi sebuah kata yang tadinya kata benda bisa berubah, kata kerja bisa berubah.
hati-hati. Contohnya begini, Bapak. The village has a good view. Subjeknya apa? The village. Ya. Tetapi hanya gara-gara ditambah in, maka in the village has a good view ini kalimatnya belum lengkap karena belum ada subjeknya. The village yang tadinya itu kata benda, gara-gara ditambah in, itu menjadi kata keterangan tempat. Ya, tadi kita masih ingat subjek cuma ada 4, kata benda, kata ganti benda, tambah ing, tambah tu. Itu aja ya. Jadi kalau kata keterangan tempat tidak pernah bisa menjadi subjek. Jadi kalimat ini, the village has a good view, hanya gara-gara ditambah in, maka kalimat ini menjadi belum lengkap karena belum ada subjeknya. Kalau mau dibetulkan menjadi in the village, the house has a good view. Kalau ini berarti subjeknya adalah The house. the house. Ya, kita coba lihat. Nomor 1 betul atau salah? Morning is Salah. salah. Morning is salah. Pagi. Morning salah? Pagi hari adalah betul. Betul. Benar. Morning itu masih kata benda. Enggak. Morning kata benda. Kalau nomor 2? Enggak. Salah. Salah. Who in the morning. Oke. Kalau nomor 2 salah, saya mau ngetes sedikit nih. Membetulkannya gimana? Ada 2 cara kan? In-nya dihilangkan. In ya. Ya. Kalau saya tetap masih mau pakai in, pembetulannya gimana? Tambah nama orang. Tambah subjek. Betul. Misalkan Subjek. gimana? Misalkan gimana Bapak Ibu? In Satu the contoh. morning. In the morning, Mr. Agung go to Go to office. Go to office. in the morning I go to office. In the morning we go to Go. office. Go to office. Tapi nggak bisa in the morning Budi go to office. Karena kalau Budi nanti jadinya goes. Gitu ya. Oh, Ya, jadi hati-hati ke. Cuma enaknya TOEFL itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu udah bisa menjawab, ini salah, ini betul, tidak akan ditanya lagi betulnya apa. Nah, gitu ya. Makanya TOEFL itu masih sangat tergantung dengan faktor keberuntungan. Betul. Karena hanya memilih A, B, C atau D. Tetapi TOEFL yang semakin ke sini itu sekarang udah ditambah dengan pembanding. Sekarang ada essay writing-nya dan juga ada interview-nya. Tetapi essay writing dan interview tidak masuk dalam nilai TOEFL, itu hanya sebagai pembanding. Jadi misalkan namanya Bapak Budi Prasetyo, TOEFL-nya 600, tapi interviewnya 20. Ini berarti faktor keberuntungannya besar banget. Oke. Atau sebaliknya, Bapak Budi Prasetyo, TOEFL-nya 390, tapi interviewnya 90. Bisakah begitu? ya. Nilai TOEFL-nya cuma 390, tapi interviewnya 90 Ya. dari 100. Bisakah? Bisa. 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 Nah, Sebabnya kenapa, Bapak Ibu? jadi pengetahuannya juga luas gitu. Terus baca mungkin. Betul. Salah satu sebabnya Bapak Ibu, karena saya pernah mengalami itu, saya mengetes gitu, nilainya bahasa Inggrisnya bagus banget speakingnya, tapi ketika nilai TOEFL-nya keluar, itu yang sekitar 300-an. Kemudian ketika bertemu saya mengambil sertifikat, saya tanya, kemudian Bapak polisi, kenapa nilainya cuma segitu, Pak? Beliau tidak pernah nyaman dengan tes yang lama. Tes yang 2 jam itu is killing him slowly. Jadi tes yang lama itu membuat dia sama sekali tidak nyaman. Killing him softly. Sementara kalau interview itu paling lama hanya 10-15 menit. Jadi semua bahasa Inggrisnya bisa keluar di interview. Tetapi ketika tesnya bentuknya tertulis yang sampai 2 jam, beliau menyampaikan, saya tidak nyaman dengan tes yang lama. Jadi masih mungkin semacam itu. Oke, nomor 3 betulkah? Betul. Betul. Subjeknya apa? The class. The class. Nomor 4 jelas salah ya. Pokoknya yang ganjil mesti betul, yang genep mesti salah gitu ya. Nah, itu kalau kalau Bapak Ibu membuat bentuk tes di dalam sebagai dosen biasanya semacam itu. Oke. Nomor 4, in the class is new. Salah ya. Ya.
Pembetulannya bagaimana? In the class, Subject. The chair The is table. there is new. The teacher is new. teacher. Apalagi the door is new. Yang penting bendanya harus satu saja. Oke. Nomor 5. Betul. Betul. Subjeknya apa itu? John. John. Oke. Kalau nomor 6, For John. Salah. salah. Oke. Bagaimana membetulkannya? For John, he enjoys swimming. Gimana ya membetulkannya gimana itu? Or-nya dihilangin. Enjoy-nya taruh belakang. Jadi gimana Pak? For John, For-nya dihilangin. Or-nya dihilangin. apanya Pak yang dihilangin? For. For-nya. Iya betul. For-nya dihilangin. Tapi kalau yang kedua saya masih mau pakai for. For Jones-nya kasih S, apostrof S. Jadi nomor 6 itu Bapak Ibu itu sama sekali udah nggak bisa dibetulin. enjoy sama. Iya, karena tidak akan nggak punya meaning nantinya. Mau dibetulin kayak apapun susah itu. Jadi gitu ya. Apa tadi? Hati-hati dengan kata depan atau preposisi. Karena itu bisa merubah yang tadinya kata benda menjadi kata keterangan tempat. Hati-hati yang kedua begini. Nah, namanya apositif. Sekali lagi jangan dihafalkan. Apositif itu adalah pemberian nama untuk menyangatkan, untuk memberikan keterangan. Sementara tadi kan disebutkan kalimat sederhana hanya ada satu subjek, satu predikat. Ketika ada kalimat Jokowi, our president lives in Jakarta, jangan pernah beranggapan bahwa subjeknya dua, Jokowi dan our president. Our president ini hanya memberikan penamaan siapa sih Jokowi. Jadi subjeknya hanyalah Jokowi. Itu bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Tetapi dia tidak punya fungsi apa-apa, hanya menjelaskan kata benda yang dijelaskannya. Jadi kalimat sebenarnya hanyalah Jokowi lives in Jakarta. Paham ya? Ya. Kalau ini subjeknya mana, Bapak Ibu? Mike Tyson. Mike Tyson. Tyson. Heavyweight boxer itu menjelaskan siapa sih Kompetisi. Mike Tyson. Ibu-ibu tahu ya Mike Tyson ya? Tinju. Ya, betul. Petinju. Betul. Oke. Nomor 2, subjeknya apa? Jakarta. 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 Bukan the capital city of Indonesia. Ya, jadi subjeknya hanyalah Jakarta. Jadi itu, Bapak Ibu, subjek yang harus kita pahami. Cuma ada 4, Alhamdulillah. kata Selesai, Pak. benda, kata ganti benda, ing, dan pakai tu. Oke, itu masih awalan banget ya. 62. Bapak Ibu, predikat. Predikat mesti kata kerja. Oke, sebelumnya saya ingin tanya dulu. Bagaimana Bapak Ibu tahu bahwa sebuah kata itu kata kerja? Oke, kalau saya tanya, sleep, kata kerja kah? Sleep. Sleep? Benda. Sleep, kata kerja kah? Tidak. Iya. Ya, oke. Tidak ya? Oh iya. Study kata kerja? Lah, ya. Study. Ya. Study. Ya. Ya. Ya, oke. Jadi sleep, kata kerja, study, kata kerja. Happy? Kata sifat. Sifat. Happy bukan ya. Set? Set mengatur kata kerja. Kerja. Set? Sedih, kata kerja kah? Oh, set. Ya, adjektif. Bukan ya. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu tahu bahwa sleep dan study itu kata kerja, sementara happy dan sad itu bukan? Dari artinya ya. Dari artinya ya. Arti. Bagaimana kalau Bapak Ibu nggak tahu artinya? Terka. Dari posisi. Nyari kamus. Dalam bab itu Pak. Gimana? Dari posisinya. Dari posisinya. Oke. Dari posisinya. Jadi begini Bapak Ibu, cara paling gampang untuk bisa menentukan sebuah kata itu kata kerja atau tidak itu, kalau kata itu bisa ditambah ing, dan kedengaran enak itu kata kerja. Ya.
Bisa ditambah ing dan kedengaran enak itu kata kerja. Sleep menjadi sleeping. Study menjadi studying. Oke. Kalau happy, pernahkah dengar kata happying? Belum pernah. Beautiful nggak pernah beautiful. Ya. Sad nggak pernah setting. Jadi kalau sebuah kata itu bisa ditambahin ing, itu mesti kata kerja. Oke, nanti tambahannya kalau sebuah kata itu bisa ditambahi s atau es, itu kata kerja. Mari kita lihat predikat, harus kata kerja ya. Di sini ada kata are, ada sleeps, ada slept, ada will sleep, ada has slept, ada is sleeping, ada was sleeping. Semua ini adalah kata kerja. Yang harus dipahami ini Bapak Ibu. Am, is, are, was, were atau disebut dengan to be itu kata kerja. Ya. Oke. Kapan sih Bapak Ibu kita pakai to be? Am, is, are, was, were. Kapan sih kita pakai to be? Aktif. Aktif Kalau pasif. tidak ada kata sifat. Kalau tidak ada kata sifat. Kalau tidak ada kata kerja, sorry. Kalau tidak ada kata kerja. Oke. Bapak Ibu, dalam sebuah kalimat mana yang paling penting dan harus ada, subjek atau predikat? Dalam sebuah kalimat mana yang mesti harus ada, subjek atau predikat? Keduanya. Pak, kalau nggak Yang harus ada adalah predikat. Bahkan Bapak Ibu bisa membuat sebuah kalimat hanya dengan satu kata, asalkan itu kata kerja. Disebut dengan kalimat perintah. Go. Cuma satu kata aja itu. Itu sebuah kalimat. Please. Sleep. Satu aja. Ya. Jadi yang harus ada itu adalah kata kerja. Maka ketika sebuah kalimat tidak mempunyai kata kerja, maka harus ditambah dengan to be. Paham ya? Ya. Jadi sebuah kalimat jika tidak punya kata kerja, maka harus ditambah dengan to be. Kalau sudah ada to be, jangan pakai kata kerja. Tidak bisa lagi Bapak Ibu menyampaikan, membuat kalimat I am go. Tidak bisa. Karena sudah ada kata kerjanya, jangan pakai am. Jadinya I go. Kalau tetap memaksa, nggak apa-apa. Maka I am going. Ya. Jadi bahasa itu butuh konsistensi. Kalau tidak mau pakai am, maka cuma I go. Kalau dipaksa pakai am, maka menjadi I am going. Oke, ya. Jadi ada to be menjadi kata kerja. Kemudian yang ini present pakai s. Ini yang lampau. Ini yang untuk masa depan. Ini yang has slept, is sleeping, was sleeping. Oke. Contohnya di sini. Ini yang jadi patokannya. Kalau ada am, is, are, tambah was, were, mesti ditambahnya verb ing atau verb 3. Kalau verb ing nanti aktif, verb 3 itu pasif. Nanti kita akan masuk lebih dalam ke situ. Jadi tidak bisa lagi Bapak Ibu menyampaikan I am kill. Bisanya I am killing atau I am kill. Saya sedang membunuh atau saya dibunuh. Kalau verb 3 itu pasif, kalau verb ing itu aktif. Bisanya cuma itu ya. Nggak bisa I am kill. Bisanya I am killing atau I am killed. Kalau yang kalau yang selanjutnya disebut dengan modals itu will, would, shall, should, can, could, may, might, must, had to, mesti pakai verb 1. Bapak Ibu nggak bisa lagi menyampaikan I must to go. I must going. Nggak bisa. Bisanya cuma I must go. I must go. Tidak bisa I must to go. Tidak bisa I must going. Bisakah I must be going? Tidak bisa. 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 Karena ada to be-nya dulu. I must be. Be itu kan verb 1. Setelah be ada ing. I must be going. Masih bisa. I must be happy. Betul. Kalau must tidak boleh dengan
kata sifat, maka disisipi dulu dengan to be. Ya, jadi I must be happy. Kalau I must happy malah nggak boleh. Oke ya. Kemudian ada has, have, dan had itu pakai verb 3. Itu aja sih predikat yang harus dihafalkan. Am is a to be ditambah verb ing tambah verb 3. Yang ini model ditambah verb 1, has, have, had ditambah verb 3. Kalau ini sekarang predikatnya mana Bapak Ibu? Nomor 1 Is. maka subjeknya adalah The test. nomor 2 predikatnya mana? Was. Was. Written. Was written. Maka subjeknya Buku. di situ ada kata to be, ada verb 3, maka itu pasif ya. Buku itu ditulis. Oke. Nomor 3 predikatnya mana? Were preparing. Were preparing. Betul. Subjeknya D. D. Nomor 4 Cannot study. cannot study. Betul. Subjeknya C and D. Nomor 5 predikatnya Has driven. Has driven. Subjeknya My friend. My friend. ya. Nomor 6 predikatnya Will not understand. Subjeknya My teacher. my My teacher. teacher. Nomor 7 Want to go. they want Want to to go to go. Jakarta. Maka predikatnya yang mana? Predikat. Predikatnya. Predikatnya Want. want atau go? Want. Want. Kenapa go-nya enggak? Oh. Kenapa go-nya enggak? Masih ingat tadi saya sampaikan preposisi itu jahat? Oh. Iya. Itu preposisi. Itu preposisi. Maka go yang tadinya itu predikat, yang tadinya kata kerja, maka tidak bisa menjadi predikat. Itu jadi masalahnya di situ. Jadi predikatnya adalah want. 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 Nomor 8 apa? Enjoys. Joyce. Enjoys. Enjoys. Dancing-nya menjadi Object. bukan kata kerja. Ya kan? Menjadi apa tadi? Gerund. Jaren. Jadi sekali lagi saya ulangi, nomor 1 predikatnya is, maka subjeknya the test. Jadi kalau diminta mencari subjek predikat, jangan cari subjek dulu. 95% yang di depan subjek, tetapi masih ada 5% yang di depan itu bukan subjek. Maka lebih baik kita cari predikatnya dulu, maka sebelum predikat adalah subjek. Ya. Nah, sekarang kayak di subjek tadi ada hati-hatinya di sini. Kalau ada verb ing ya, itu hanya berfungsi sebagai predikat jika ada to be sebelumnya. Jika tidak ada to be, maka verb ing itu tidak bisa menjadi predikat. Saya ulang lagi, kalau ada verb ing mau jadi predikat, maka harus ada to be sebelumnya. Kalau tidak ada to be, maka verb ing itu bukan predikat. My sister is sleeping in my room. Ada ing, ada is. Maka predikat ya. Iya. Kakakku sedang tidur di kamarku. Tapi kalau my sister sleeping in my room, sleepingnya tidak ada to be. Maka ini bukan predikat. Oke? Jadi kalimat ini belum lengkap. Mengapa belum lengkap? Karena setting harus pakai to be. Karena tidak ada predikatnya. Oke. Pembetulannya bisa ada 2. My sister is sleeping in my room atau my sister sleeping in my room is beautiful. Kalau my sister sleeping in my room is beautiful, predikatnya yang mana? Is beautiful. Predikatnya Is beautiful. Is. is. Sorry. Ya, predikatnya adalah is. Subjeknya My sister. Sleeping in my room. Kalau Bapak Ibu ingin menerjemahkan, kalau ada ing nggak ada to be itu harus diterjemahkan dengan yang, ditambah yang. Kakakku yang tidur di kamarku itu cantik. Harus pakai kata yang, karena sudah menjadi anak kalimat. Gitu ya. Kalau ada verb ing harus ada to be.
Kalau nggak ada to be, tidak bisa jadi predikat. Nomor 1, predikatnya yang mana? The girl and the man Are are studying. Are. Yo. studying. Nomor 2, Driving. Will visit. Will visit. will visit. Oh, Will Kalau visit. driving, bisakah? tak ada tujuan. Karena nggak ada to be-nya. Karena nggak ada to be-nya. Oke, Bapak Ibu, kalau saya tambahin to be, my uncle is driving a car will visit me tomorrow. Betulkah? Is driving. Bisa, My bisa. uncle is driving a car will visit me tomorrow. Bisakah? Bisa. Bisa. Nggak bisa. Mengapa? Enggak. Oh, Ways. Karena predikatnya 2, dua. subjeknya 1. Predikatnya apa? Is driving sama will. Will visit. Subjeknya cuma my uncle. Gitu ya. Jadi memang kalau sudah semacam ini, is-nya harus dihilangkan. Oke. Nomor 3. Predikatnya mana? Doesn't like. Doesn't like. Doesn't like-nya. Singingnya bolehkah predikat? Enggak. Bukan ya. Karena tidak ada to be. Jadi laki-laki itu tidak menyukai perempuan yang menyanyi lagu baru. Harus pakai kata yang. Nomor 4, Will. Will be. Will be Will be. studying. 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 Ada will diikuti verb 1, be diikuti ing, will be studying. Nah, hati-hati nomor 5. Is punishing. Punishing. Is punishing. Is punishing. Is punishing. Oke. Punishing itu apa sih, Bu? Pak hukum. Bukan panas banget jadi panis gitu ya, enggak sih. Panas. Panas. Orang Jawa itu kalau panas banget jadi panis. Inis. Ya, betul. Oke. Having been-nya karena tidak ada to be-nya bukan predikat. Gitu ya. Oke. Satu lagi yang harus dipelajari, habis itu kita akan belajar soal. Kalau tadi ada verb ing, sekarang ada verb 3. Tahu verb 3 ya Bapak Ibu? Go, went, Gone. gone. Kan. Ya. Come, came, Come. come. Ya. Oke. Know, knew, known. Pokoknya yang verb 3 itu bisa jadi predikat hanya jika ada has, have, had. Oke, jadinya aktif, atau to be, jadinya pasif. Nah, hanya bisa jadi predikat kalau ada has, have, had, atau to be. My sister has written a book. Ada written, ada has. Boleh? Boleh. Boleh. Eh. Tapi kalau my sister written a book, nggak bisa. Ini dan ini, kalimat ini udah nggak bisa dibetulkan. Kecuali ditambah has ya. Karena terjemahannya menjadi kakakku yang ditulis sebuah buku. Kalau ada verb 3 mesti pasif. Kakakku yang ditulis sebuah buku. Maka pembetulannya tidak akan pernah bisa. Beda dengan yang di bawah. A book was written by my sister. Sebuah buku ditulis oleh kakak saya. Ada was, ada verb 3. Mesti pasif. Tapi a book written by my sister ini belum lengkap. Sebuah buku yang ditulis oleh kakakku. Maka pembetulannya bisa a book written by my sister is good. Predikatnya yang mana ini? Is. Is. Subjeknya Book. a book written by my sister. Sebuah buku yang ditulis oleh kakakku itu bagus. Oke. Nomor 1 predikatnya yang mana? Is. Not. Is not. Atau is not? Is. Isn't. Is, ya. Jadi mobilku yang dikendarai oleh kakakku itu tidak baru. Yang, jangan lupa pakai yang. Nomor 2 predikatnya yang mana? Studied. Has studied. Yes, tadi. Studied, ya. Nomor 3 look. Look. Eaten-nya nggak bisa ya. Apel yang dimakan. Yang. Nomor 4 Was eaten. was eaten. Was eaten. Apel itu dimakan oleh laki-laki itu. Sekarang kita coba Bapak Ibu. Kalau ada to be, cuma ada 2. Dihafalin ini aja.
Ini masih sering keluar. Kalau ada to be cuma pakai verb ing atau verb 3. Saya sampaikan nggak mungkin I am to. Misalnya I am going, I am loved, gitu ya. I'm gone. Kalau I'm gone mati Pak udah. Oke. Has, have, had sama to be mesti verb 3. Kalau to be verb 3 mesti pasif. Oke, sekarang kita mulai berlatih ya. Nomor 1 betul atau salah? Betul. They are visiting. Betul, Pak. Betul? They are visiting. They Ya. are visiting. Betul? Betul. Betul. Predikatnya yang mana? Predikatnya Vis- are visiting. Visiting. Are visiting. Subjeknya They. they. Oke. Nomor 2. Betul atau salah? Salah. Betul. Salah. Salah. Has. Salah. Salahnya di mana? Double subject. Oke, predikatnya dulu dicari di mana? Has He not. has. Yes. Has. Maka sebelum has itu ada the man he. Jadinya double kan? Ya. 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 Jadi yang hilang yang mana? He are the man. He. He. The man has no driver's license. Nomor 3, betul atau salah? Okay, standing. Salah. Ya, nggak ada to be-nya, Pak. Nggak ada to be. Ya. Harusnya gimana? The girl is standing outside. The girl is atau the girl are? The girl is. Is. Girl is standing outside. Semacam itu tadi Bapak Ibu kalau ditanya semacam itu. Nomor 4, Salah. 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 harusnya Cars are needing. the cars Are are needing. Kalau saya nggak mau ing, Need. Need saja. cars need. Need-nya pakai s nggak? Banyak. Ya. Karena carsnya banyak ya. Ya. Nomor 5, Is. Water is precious. Is. subjeknya Water. 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 Nomor 6, Saja. Salah. Salah. predikatnya mana? Must not. Must not. Must not be Be. repeated. Ya, tidak boleh Ulang. tidak boleh diulang. Oke, tidak boleh diulang. Subjeknya betul atau salah? Salah. Ada Salah. 2. Ada 2. Yang hilang yang mana? It. Betul. Nomor 7, This is. Betul. predikatnya Betul. mana? Is. 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 Jadi ini kalimat ini benar-benar mewakili benar. This is a simple sentence. Ini adalah kalimat sederhana. Nomor 8, Arms. Betul. ya, sekali lagi saya sampaikan bagaimana kita yakin bahwa ham itu adalah predikat bisa ditambah s. Ya. Ya, jadi ham itu menjadi predikat, subjeknya adalah too much. Too much out. Oke, sekarang kita berlatih ya Bapak Ibu. Nah, cara mengerjakannya gimana? Nomor 1 saya sebutkan tadi, ya. Kita minimalkan. Okay. Kita minimalkan pilihannya. Itu kan ada BCD. Probabilitasnya masih 25%. Gitu ya. Kita coba hilangkan yang tidak mungkin. Selalu carilah subjek predikat dulu. Carilah predikat dulu. Apakah soal nomor 1 sudah ada predikat? Sudah. Yaitu, Ah. maka yakinkanlah Bapak Ibu, jawaban A itu salah karena ada R lagi. Jawaban B itu salah karena ada R lagi. Jawaban C itu salah karena ada R lagi. Jadi begitu. Kalau saya tanya stonefish itu apa? Nggak penting Bapak Ibu. Ya, Ikan kita kera. belajar TOEFL bukan belajar terjemahan. Nanti kalau terjemahan ada kursusnya sendiri. Jadi kita nggak peduli dengan yang itu. Poisonous itu apa? Nggak penting. Yang penting kita cuma butuh sebuah subjek. Sudah ada predikat, maka apapun yang ada predikat Bapak Ibu hilangkan. Yang tidak dihilangkan itu jadi jawaban. Masalah paham nggak paham itu nanti beda lagi. Yang penting jawabannya betul. Gitu ya. Jadi nomor 1 diidentifikasi kurangnya apa. Nomor 2 diminimalkan pilihannya. Jangan sampai masih 4. Syukur-syukur tinggal 2, apalagi tinggal 1. Oke, sekarang Bapak Ibu coba.
It was epic. Yang bisa menjawab boleh pulang. Nanti jam 3. The party. 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 Oke, Bapak Ibu, apakah sudah ada predikat? Was. Sudah. Yang mana? Was. Bus. Oke. Apakah sudah ada subjek? Hmm. Oke, saya ulang pertanyaan saya ya. Apakah Mike itu subjek? Bukan. 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 Mengapa? Ada tuh. Ada preposisi. Preposisi. Ingat sekali lagi, preposisi itu jahat. Maka kita hanya perlu sebuah subjek. Subjek. Subjek mesti harus kata Benda. benda. Oke, maka yakinlah A itu bukan, C itu bukan, D itu bukan. Paham ya? Ya. Kalau semacam ini yang Bapak Ibu harus awasi hanya di sini nih. Predikatnya was, ini masih single. Ini masih beruntung banget karena kata bendanya cuma satu. Kalau di sini misalkan the movies gitu, nah itu harus dihati-hati. Karena predikatnya single maka subjeknya harus single. Oke. 30 detik. Satu soal harus 30 detik saja, tidak boleh lebih. Yes. Apa jawabannya? B. B. Now. Oke. A. B. Jangan aja lah saya. ini begini nih. Ini kita belajar di tempat yang sama, walaupun beda-beda kita di tempat yang sama, dengan guru yang sama, dengan penjelasan yang sama, tetapi jawaban boleh macam-macam nih. Oh iya, ternyata. Jadi Bapak Ibu, soal itu ini selalu saya sampaikan pada para siswa ya. Mungkin Bapak Ibu sebagai dosen bisa menyampaikan juga. Soal itu dibuat sampai titik untuk dibaca sampai titik. Tolong hargai si pembuat soal. Kalau enggak benar, kalau enggak mesti kejeblos karena ada ing, ini jawabannya B itu. Padahal di terakhir di sini ada is lagi, ya kan? Kalau Bapak Ibu tambah is, maka predikatnya jadi 2. Oh. Gitu kan? Is appearing sama is. Paham ya? Ya. Maka jangan ditambah is, mengapa? Menjadi satu subjek 2 predikat. Is appearing sama is. Jangan pilih C, maka menjadi 2 subjek, the film sama it. Ya kan? Predikatnya is. Jangan pilih D, sama juga 2 subjek, the film sama it, predikatnya 1. Oh, no. Jadi jawabannya now. Now. Bedakan now, no. Gitu ya. Now. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, suatu soal itu 30 detik, masih ada waktu dibaca sampai titik. Kasihan si pembuat soal. Ya. Oke. Nah, Bus ada bus. Abraham Lincoln. D. Lincoln. D. 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 Alpha, Bravo, Charlie, Delta. 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 Oke. Oke, saya tanya dulu. Apakah ada predikat di situ? Ada was. Sudah. Was assassinated ya. Was assassinated. Apa sih assassinated? Enggak penting. Yang penting ada to be, ada verb 3 tuh. ED mesti verb 3. Gitu ya. Nah, sekarang yang one of the most famous presidents itu kan ada di antara koma. Itu enggak penting gitu ya. Jadi kita hanya butuh sebuah subjek. Oke. Lihatlah, kalau kita mau lihat semacam ini, sudah ada was Bapak Ibu. ABCD yang harus hilang dulu mana? D. Berapa? Karena ada was lagi. Ya. Ya kan? Oke. Tinggal A, C, dan D. Sayangnya A dan C ada Preposisi. Preposisi. ya. Gitu. Kenalkah dengan Abraham Lincoln? Itu nggak penting gitu ya. Yang penting itu menunjukkan sebuah subjek. Ada. Alpha. Apa? Yakin? Masih ada waktu loh. Jangan menyesal di belakang nanti. Oh, Ah, yakin? Bus pemusnahan. Yakin.
Yakin? Yakin. Oke, ya udah. Kalau sudah ada yang teriak yakin gitu. Oke. Apakah kalimat nomor 5 sudah ada predikat? Ah, ya. Sudah. Ada. Born. Born? Born itu verb 3, Bapak Ibu. Belum ada. Belum ada. Belum Betul. Kalau Bapak Ibu menganggap born ini predikat, kenapa milih A? Maka Belum. itu predikat kan? tahu. Belum ada kan? Belum ada. Born itu verb 3. Verb 3 kalau tidak ada to be nggak bisa jadi predikat. Masih ingat ya? Ya. Jadi kalimat ini apakah sudah ada predikat? Belum. 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 Belum ya? Belum. Apakah sudah ada subjek? Belum. Sudah. 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 Yang mana? Adam. Henry Adam. Maka A, B, C, D yang harus hilang dulu mana? He was. He was. T D. dan Charlie dan Delta. Delta. Kan ada subjek lagi kan? Ya. Maka sekarang pilihannya tinggal A dan B. Probabilitasnya sekarang udah jadi 50%. Kenapa B salah? Ada N. Preposition. Ya. Ya kan? Jadi tanpa harus memahami artinya. Nah, ini mesti pada ngeluh. Kalimatnya panjang. Jangan dilihat panjang pendeknya. Cari subjek dan predikatnya. Itu aja. 30 detik. Kita. B. Bola. B. Bravo. Bravo. B. Bravo. Kita. Ya. Pastikan dulu konsisten kalau bravo semua. Ya sepakat lah. Oke, bravo atau Alfa kan delta? kita. Bravo ya. Bandung. Oke. Adakah yang ingin bisa memberikan penjelasan kenapa bravo? Belum ada predikat. Oke, kalimat ini apakah sudah ada predikat? Belum. Belum ya. Kalau belum, A, B, C, D mana yang harus hilang dulu? A. A dan D. D. Alpha dan Delta. Ya kan? Tinggal Bravo dan Charlie. Tinggal 2 tok nih pilihannya. Pertanyaannya nomor 6, apakah sudah ada subjek? Sudah ada. Sudah ada. Kalau sudah ada subjek, maka Tidak boleh. Bravo atau Charlie yang harus jadi jawaban. Bravo. Bravo. Karena Charlie masih tambahan subjek lagi, yaitu It. maka dilihatlah Bapak Ibu. Jangan terpengaruh dengan panjang atau pendeknya kalimat. Selama Bapak Ibu bisa mengidentifikasi mana subjek predikat, tanpa harus memahami arti, karena ini TOEFL bukan translation, maka harapannya akan bisa. Masih ingat yang sampaikan, dibaca sampai titik. B. Alfa. Alfa. Yakin? Yakin. In. Berbesan B. Ada B, ada Bravo. Alpha, ada Bravo. Nah, A. Alfa. Alpha atau Bravo? Alfa. Bravo. Pasif. Bravo. Bravo. Alfa. Beda pilihan nggak apa-apa loh, Bapak Ibu. Ya, Alfa. lebih baik di sini, lebih baik di sini kita salah kemudian tahu betulnya. Kita lihat dulu, apakah soal nomor 7 sudah ada predikat? Ada will. Sudah ada. Will be ya. Will be. Maka A, B, C, D mana yang harus hilang? B. Bravo itu harus hilang itu. Ada to be Bravo. sama verb 3. Hilang kan? Ya. Charlie harus hilang. Bravo, Ada Charlie, predikat lagi itu. Delta. Ya kan? Ya. Delta harus hilang juga. Ada predikat lagi. Pahamkah? Ya. Gitu ya. Oke. Jadi intinya begini Bapak Ibu. Kalau ada sebuah kalimat sederhana ya, yang hanya butuh satu subjek, satu predikat, subjeknya sudah ada, predikatnya sudah ada, predikat sudah ada, carilah pilihan yang verb 3 tidak ada to be-nya, atau verb ing tidak ada to be-nya, atau kata sifat, kata keterangan. 2 itu aja. Ing tanpa to be,
verb 3 tanpa to be, kata keterangan, kata sifat. Yang penting jangan ditambahin kata benda, karena itu akan nambah subjek. Jangan ditambah kata kerja, akan nambahin predikat. Yang betul jadinya apa, Pak? Alfa, Pak. Alfa. Ya, ini kan ada berarti kan verb 3, Bapak. Ini kan verb 3. Tapi tidak ada to be-nya, maka bukan predikat. Karena apa? Karena predikatnya sudah ada di will be. Gitu ya. Jangan dilihat panjang pendeknya lagi. Jangan diterjemahkan. Kenapa, Bu? Pusing bacanya. Udahlah C aja Pak, saya Pak. Charlie. Baca saya Pak. C. Kadang-kadang kok ditanya, jawabannya C. Kenapa C? Kelihatannya enak, Pak. Ya nggak apa-apa, gitu ya. Siapa tahu faktor keberuntungannya besar di situ. Sekarang kita lihat nih, apakah soal nomor 8 sudah ada predikat? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Apakah speaking ini predikat? Bukan ya? Bukan. Berarti belum ada predikat kan? Berarti mana yang harus hilang dulu? A, B, C, D. A. A ada predikat nih. Give. A. Giving. B. Ya. B hilang nih. Giving nggak ada to be kan? Ya. Maka ini Oh, harus ya. hilang. Oke. Hilang. Terus kemudian D juga harus hilang. Ya kan? D harus hilang kan? Ya. Ya. Oh ya, C. Ini harus hilang. Ya kan? Ini harus hilang. Gitu kan? Karena di sini kita masih ada give, predikat kan? Ya. Nah, sekarang pilihannya tinggal A atau C. Tergantung dari iman. C. Give. Bener kan? C kan? C. Dan the famous. Alpha atau Charlie? Charlie. Charlie. Bapak Ibu, kalau semacam ini, ya, setelah subjek ada koma, ya, setelah subjek ada koma buka, maka Biasa. harus ada koma tutup dulu. Apa? Paham ya? Oke. Jadi misalkan bunyinya begini. Kalau saya tuliskan di sini ya, misalkan ya. Bisakah terlihat? Ya. Kalimat ini betul atau salah? Lah. Kenapa? Karena setelah subjek ada komanya. Ya komanya hilang. Nah, kalau Bapak Ibu memilih A, maka setelah subjek ada koma, habis itu nggak ada koma tutup. Paham ya? Ini, kalau tidak ada komanya, betul. The man goes to office. Tapi kalau ada komanya, malah jadi aneh. Gitu ya? The man, the red Ya, police. misalkan the man, betul. The man in the red shirt. Ya. Nah, dikasih koma lagi, goes to office. Jadi ini apa tadi, tengahan tadi itu? Positif tadi, yang kayak Jokowi, our presiden, segala macam itu. Kalau ada koma bukanya, harus ada koma tutup dulu, baru predikat. Oke, jadi di sini, mana tadi? Ini juga salah. Karena nggak ada komanya. Jadi di sini dulu, an old envelope. Jadi kalimat sebenarnya adalah Abraham Lincoln gave the famous Gettysburg Address. Itu aja. Speaking from notes and on itu hanya pengecoh supaya Bapak Ibu kebingungan. Gitu aja sih. Paham ya? Paham, Pak. Ya, oke. Nanti pelan-pelan. Oh. Apa itu? Oke. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Yakin nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya tanya dulu lagi untuk review.
Kalau subjek bisa ada dari 4. Apa aja tadi? Membantu, Sharon, Jaren, Noun, infinitif, pronoun, gerund. Kata non, benda, pronoun, kata ganti benda, verb Ya. tambah ing, Noun, pronoun, verb tambah gerund, to. infinitif. Ya, jadi cuma ini. Gitu ya. Pronoun, ings, infinite. Jadi itu semuanya bisa jadi subjek. Oke. Oke. Saya tak nyoba sekali-sekali. Apakah di sini ada Bapak Wahyu? Adakah? Bapak Wahyu adakah di sini? Nggak ada. Oke, saya coba aja ya. Ada, Bapak, Pak. ada. Bapak Wahyu ada? Dari ini semua Bapak coba Ada, pilih Pak. Bapak pilih satu aja yang bisa jadi subjek, Pak. Pilih satu aja. Drinking. 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 Ya, betul. Kemudian Bapak Himawan. Bapak pilih 2, Pak. to smile, Dan school, school, betul. Bapak Eko adakah? Ya, Pak. Bapak Eko ada? Ya, Ya. tolong sebutkan 3, Pak, yang bisa jadi subjek. Car, Karl, betul. TV, TV. handphone. Oke, it's good. Satu lagi. Oke. Bapak Juandra adakah? ada. Ada. Bapak sebutkan 4. Jadi nanti yang saya sebut namanya terakhir harus nyebut semuanya. Ngulang aja dari teman-teman tadi Pak ya, TV, Ya, nggak apa-apa. books, Iya, iya. handphone, Oke. satu lagi ini aja Pak, school. Oke. Good. Dan Paham ya? Oke. Oke. Sekarang yang ini. Ibu Laili, adakah? Ada, Pak. Ada. Oke. Sebutkan satu aja yang tidak betul. Yang tidak betul tadi. 4. In the class is new. Oke. Dibetulkannya gimana, Ibu? The class is new atau in the class the teacher is new. Oke. Good. Ini sekarang Bapak Hendra adakah? Hadir, Pak. Oke, Bapak Hendra. Yang nomor 2, subjeknya yang mana, Pak? Subjeknya Jakarta, Pak. Terima kasih. Oke, sekarang Ibu Rikal. Ibu Rikal, Pak. Bapak. Kampak. Oh, Bapak. Oh, maaf. Oke. Anang. Oke. Bapak Rikal Andani, maaf. Oke. Pak. Oke. Nomor andaninya mengecoh Pak predikatnya Pak. Harusnya pakai ing ya, Pak. Oke. Bapak sebutkan satu aja nomor, kemudian sebutkan predikatnya yang mana. Nomor 1 difficult Pak. Predikatnya ya, Pak. Iya. Is Lagi Pak. Ya, enggak. Nomor 1 predikatnya, Pak. Difficult. Oke, masih kurang betul, Bapak. is, Is difficult. Bukan, Ya. bukan is difficult, is saja, Bapak. Is. Oh is. Is saja sih, is saja. Oke. Oke, kalau gitu berarti Bapak Rikal coba satu lagi pilih, Pak. Nomor 2 written. Nomor 2 written. Iya. Yakin, Pak? Yakin, Pak? Was written. Was written ya. Written. Ya, oke. Satu lagi, Bapak Rikal. Biar Nomor mantap. 3 were preparing. Yakin, Pak? Were. We're preparing ya? Were preparing. Oke, betul. Oke. Kalau sudah 3 kali itu sudah mantap. Ya. Oke, sekarang Bapak Pranoto. ya sih. Nomor 3, Pak. Predikatnya yang mana, Pak? Yeah, the man just like the girl is singing a new song. The Oke. lesson Predikatnya aja yang mana, Bapak? singing. Bukan? Say, Singing harus pakai to be. ya. Nah, the man doesn't like. Doesn't like. Betul. Oke. Karena tadi yang pertama belum mantep, Pak Pranoto coba satu lagi. Monggo milih nomor berapa? 1. Nomor 1. Apa? Predikatnya, Pak? Are.
Are The girl and the man are studying. Are studying or are? are studying, Pak. Are studying. Ya, kalau di belakangnya pakai ing, maka ing-nya ikut. Tapi kalau tadi is difficult, karena difficult-nya nggak pakai ing, maka dia nggak ikut. Pak Pranoto, supaya lebih mantap, satu lagi, Pak. Waduh. Studying. Ini. Everybody will be studying. Oke, predikatnya yang mana? Will be studying. Will be studying saja. Terima kasih. Oke, sekarang saya panggil Bapak Didit, adakah? Ada, Pak. Oke, Pak Didit, pilih salah satu, Pak. Predikat ya, Pak. Nomor betul. 2, studied. Nomor 2, Pak. Has studied. Has studied. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Was eaten. Nomor berapa itu? Nomor 4, maaf. Nomor 4. Apa? Was eaten ya? Was eaten. Oke, good. Oke, sekarang saya minta Bapak Ibu Indira. Kalau ini Ibu ya, betul ya? Ya. Betul. Ya, Pak. Ya, Pak. Gimana, Pak? Pilih salah satu, Bu. Yang betul. Yang betul, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Yang dipilih yang salah satu yang betul. Betul. Ya. Oh. Kalau lebih dari satu bisa, Pak? Satu dulu, Ibu. Oh. Ibu main borong aja. Kalau misalnya ada lebih dari satu, apa bisa? Iya, satu dulu. Nanti Oke, kalau ya. betul, tambah satu lagi. Betul lagi, tambah satu lagi. Oh, ya. They are visiting friends in England. Betul, Pak. Kemudian yang nomor 2, the man he has no driver's license. Salah, Pak. Oke. Terus yang 3, the girl standing outside. Hah? Gimana, Pak? Iya, Ibu. Nomor 3 apa, Bu? Oh ya, the girl standing outside. Salah, Pak. Kurang is, Harusnya? Pak. Oke. The girl is standing outside. Kemudian cars needing many repairs. Salah, Pak. Harusnya. Cars are needing many repairs. Ya, mungkin tapi kurang lazim begitu. Mungkin the cars need many repairs. Oke. Jadi the cars nggak pakai ing, Pak. Oke. Kemudian yang 5, Pak, water is precious in the desert. In the desert. Water is precious in the desert. Water is precious in the desert. Ya, betul, Pak. Betul. Ibu tadi menyebutkan desert atau desert? Desert, Pak. Maaf, Pak. Betulnya desert atau desert, Bu? Kalau dessert enak, Pak, rasanya, Pak. Kalau dessert Panas ya, Bu? sumuk, Pak. Langsung lulus, Bu Indira. Udah, Bu Indira. Jawab semua, langsung lulus. Betul, Loh. betul. Saya suruh jawab semua atau, Pak? Atau Jawab saya- satu aja, Ibu. Oh, satu aja, maaf, Pak. Ya, Nyuwun sewu. nggak apa-apa. Langsung menerima sertifikat Iya, semua. Oke, sekarang saya coba Bapak Daru. Adakah? Ada, Pak. Ada ya? Pak. Nomor 1 tadi jawabannya apa, Pak? Stonefish, Pak. Oke, kenapa, Pak? Karena sudah ada predikat, Pak. Situ Betul. belum ada subjeknya. Bagus. Terima kasih, Bapak. Nomor 2, ini kepada Bapak Adityo. Sudahkah tadi? Bapak Adityo, oke. Apa jawabannya? Bapak Adityo, adakah? Mic-nya menyala, Pak Dityo. Lagi ke belakang mungkin, Pak. Oh, ya udah. Iya, saya lihat ya. Oh, oke. Oh, Nomor BB. B. Oke. Predikatnya yang mana sih, Pak? Itu, Pak? Predikat was. Oke, bos ya. Nomor 3, apakah Bapak Mas Rianto ada di sini? Ada, Pak. Oke, Bapak Mas Rianto, monggo nomor 3, Pak. Sudah ada di sini. Film now appearing. Oke, kenapa bukan is, Bapak? Kenapa jawabannya bukan is? Sudah ada is di belakangnya. Oke, It's my terima favorite. kasih. Oke, terima kasih, Bapak. Nomor 4, Bapak Robi, adakah? Hadir, Pak. Oke.
Delta. Abraham Delta. Lincoln. Karena hanya butuh sebuah subjek ya. Subjek saja. Oke, terima kasih. Nomor 5, saya minta Bapak Suhardi, adakah? Ya, Pak. Oke, Pak Suhardi. Alpha, Pak. Bikin. Mengapa, Pak? Karena belum ada predikat. Karena belum ada predikat. Oke. Dan tadi udah dibahas. Oh iya, tadi sudah dibahas. Dan sudah direkam sama Bapak juga. Oke. Nomor 6, Bapak Bima, adakah? Yes, sir. Oke. Nomor 6, what is the answer? Before execution, yes. Oke. Karena butuh sebuah predikat ya. Yes. Oke. Nomor 7. Masih siapa ya? Siapa mau nyoba? Bapak Pranu adakah? Ada, Pak. Oke, Bapak Pranu. Apa? Alpha, Pak. Alpha. Karena sudah ada will be ya. Will be. Oke, yang terakhir. Bapak Galih. Bapak Galih. Pak. Charlie, Pak. Charlie atau Alpha? Charlie. Charlie. Karena ada koma-koma. Oke. So, gimana? Adakah pencerahan bagi yang belum? Kalau yang sudah nilainya 500-an mesti bukan masalah. Alhamdulillah, Pak. Nggak tahu besok lupa lagi. Jangan tahu, Pak. Oke. Saya mau nambahin sedikit, mudah-mudahan waktunya masih bisa. Dikit aja, ya, supaya enggak ini. Nah, kalau Bapak-Bapak sudah tahu tentang simple sentence, satu subjek, satu predikat, maka ada sedikit lagi namanya kompleks. Di sini muncul yang namanya konektor. Apa sih konektor? Bapak-Bapak masih lebih tahu yang biasa menghubungkan gitu ya. Fungsinya mengkonek, gitu ya. Nah, jika ada subjek dan predikat lebih dari satu, maka diperlukan konektor. Contohnya begini, Bapak. She goes and she studies. Di sini ada dua predikat goes dan studies, ada dua subjek she dan she. Maka butuh sebuah konektor yaitu and. Oke, jadi kalau ada satu konektor, subjeknya harus dua, predikatnya harus dua. Kalau ada dua konektor, maka subjeknya harus tiga, predikatnya harus tiga. Lihat di sini predikatnya goes, studies, is. Subjeknya she, tiga kan? Maka konektornya harus dua, and dan but. Oke. She doesn't go because she is sick, ada konektor because, predikatnya doesn't go dan is, subjeknya she dan she. Oke. Harus setara, Pak. Yang ini namanya kompon, Pak. Kompon itu berarti majemuk. Jadi belum bertingkat. Ini yang setara aja. Tapi hati-hati Bapak-bapak. Oke. She goes to school and studies English. And ini bukan konektor. Mengapa? Karena hanya menghubungkan predikat dan predikat. Subjeknya hanya satu saja. She goes to school and studies English. Ini boleh. Tapi N-nya bukan konektor. Kalau mau dipecah, maka menjadi she goes to school and She studies English. She studies English. Itu maka N-nya menjadi konektor. Pahamkah? Ya. Jadi harus dua subjek, dua predikat. Oke. Kalau yang ini tidak semua, saya pilih aja nomor 1. Konektornya yang mana kira-kira? N. Oke. Predikatnya yang mana, Pak? Ada 2. My sister. Predikat. Is coming and will. Coming dan Will pick. pick up. Coming, dan will pick up. Subjeknya my sister dan Her. We. we. Ya. Oke. Sekarang saya langsung melompat ke nomor 5. Predikatnya mana, Pak? Is dan Wants. born. Subjeknya the man dan many girls. Ya, the man and many girls. Oke. Maka konektornya adalah
Even though. Even though. Apa sih even though? Meskipun. Itu mesti mengkontraskan ya. Oke. Jadi ingat, mulai sekarang Bapak-Bapak sudah tahu kalau ada satu konektor, dua subjek, dua predikat. Mulai sekarang dalam bahasa Indonesia pun diusahakan tidak bisa lagi bilang meskipun dia cantik, tapi dia sedih. Ada meskipun, ada tapi. Dua konektor kan? Jadi satu aja, meskipun dia cantik, dia sedih. Atau dia cantik, tapi dia sedih. Jadi jangan dua. Tidak bisa lagi, jika kamu datang, maka saya senang. Ada jika, ada maka. Satu aja, jika kamu datang, saya senang. Kamu datang, maka saya senang. Gitu ya. Oke. Nomor 8. Predikatnya mana? Walk up. Walk up. Terus? Found out. Terus? Was. Ada 3 kan? Walk up. Di sini walk up. Ya kan? Found out. Dan was. Kalau ada 3 predikat, maka subjeknya harus 3. Caranya gimana? Walk up, maka subjeknya the girl. Ya kan? Found out subjeknya she. Was subjeknya she. Kalau ada 3 berarti konektornya harus berapa? 2. S dan that. S itu ketika, that itu bahwa atau yang. Paham ya? Oke, yang penting ada satu konektor maka 2 subjek 2 predikat. Oke. Whom itu konektor, maka predikatnya like dan hate, subjeknya I dan my sister. Which ini konektor, predikatnya like, both, subjeknya I, my father. Where itu konektor, predikatnya go dan goes, subjeknya I dan everybody. Nah, sekarang yang harus hati-hati Bapak-Bapak. Oke. I like the girl who drives a car. Ini aja harus hati-hati. Predikatnya apa? Like dan drive. Like dan drive. Konektornya apa? Who. Subjeknya harus 2 kan? I dan who. Oke. Maka begini, penjelasan begini, Bapak Ibu. Like ini apa? Like ini apa? Predikat ya. Sebelum predikat adalah subjek. Oke. Hate itu apa? Predikat. Maka sebelum predikat adalah subjek. Maka apapun yang muncul sebelum predikat adalah subjek. Maka I ini subjek, drive predikat, maka yakinlah who juga subjek. Jadi who ini fungsinya konektor dan subjek. Syaratnya apa? Setelah who mesti diikuti kata subjek. Jadi who ini fungsinya 2 sebagai konektor dan subjek. Kenapa? Karena munculnya persis sebelum predikat. Yang bisa ini jadi konektor dan subjek hanya ini. Who, which, that, dan what. Hanya itu aja. Lainnya nggak boleh. If, where, whom, nggak bisa. Bisanya cuma who, which, that, dan what. Kalau ada konektor diikuti subjek, maka jadi konektor saja. Tapi kalau setelah konektor ada predikat, maka fungsinya konektor dan subjek. Ya, kita coba. Dah, siapa bisa menjawab? Apakah kalimat ini sudah ada predikat? Ada, yaitu? Father. Predikatnya mana? Is called. Is called. Ya. Is called ya? Ya. Kalau ada is called, maka sebelumnya a sequum adalah subjek. Although adalah konektor. Ada satu konektor, satu subjek, satu predikat. Oke, satu konektor, satu subjek, satu predikat. Butuh apa Bapak Ibu? Satu subjek, satu predikat. Satu subjek, satu predikat. Cari apa dulu? Predikat. Maka yakinkanlah I atau C bahwa ini salah dulu karena nggak ada predikat. Ya. Ya kan?
Ini ada predikat, ada predikat, ada predikat. Apakah sudah ada subjek? Belum. Belum. Maka ini juga salah. Ya kan? Karena ini ada subjek, ada subjek. Apakah sudah ada konektor? Sudah. Ya, maka sudah selesai. Ya. Jadi hanya begitu. Ya, saya coba satu lagi, guys. Mudah-mudahan bisa. Nah. Ketika Jangan diterjemahin Bapak Ibu. Iya. Betul kok. Itu nanti membuat lebih stres. Lebih pusing ya, Pak. Lebih pusing. Jangan diterjemahin. Bapak Ibu boleh nerjemahin hanya kalau sampai aktif dan pasif. Ya. alfa. Oke. Alfa. Alfa Ya, atau ya. itu. Sudah. Apakah ada predikat? Ada. Yaitu Is. Kalau yakin is predikat, maka Alpha Centauri adalah subjek. While adalah konektor. Konektor. Kalau depannya WH itu mesti konektor. Jadi satu konektor, satu subjek, satu predikat. Predikat. Berarti hanya butuh apa? Subjek dan Predikat. Predikat. subjek dan predikat. Ada di mana? Alpha. Alpha. Oke. Nah, Charlie. Sister who? Ya. NAE masih C. Bapak tadi udah tak sebut ya. Bapak Mas Rianto coba. Tadi udah tak sebutnya Pak. Kira-kira yang mana Pak? Bapak Mas Rianto adakah? Oke. Kalau nggak ada berarti Pak Adityo. Oh yes, I'm here. Ya, oke. Yang mana Pak? Alfa. Alpha. Alfa. Ibu Laili, setujukah dengan Bapak Adityo? Beda. Beda. Ya. Ibu Laili apa? My sister C. C. Ada E, ada C. Oke. Bapak Juandra, adakah? C, my sister. My sister. Oke. Mengapa Bapak Ibu menjawab C? Mengapa tidak menjawab B atau D? Mengapa jawabannya cuma A dan C? Sudah ada preposisi. When. Oke, sekarang begini. Selalu semacam itu analisanya. Apakah kalimat ini sudah ada predikat? Ada, yaitu has lived dan sama when. Dua ya, has lived sama when. Apakah ada konektor? Who. Satu konektor, dua predikat ya. Apakah ada subjek? Subjek Belum. belum ada. Belum ada. Saya ulang sekali lagi. Ada dua predikat has lived sama when. Setuju? Iya. Ya. Iya. Ada satu konektor who. Setuju? Iya. Apakah ada subjek? Ada. Ada satu. Kalau Bapak Ibu yakin seyakin-yakinnya has lived ini predikat, yakinlah who juga subjek. Ya. Ya kan? Kalau Bapak Ibu yakin seyakin-yakinnya has lived ini predikat, maka who ini subjek. Tadi kan gitu kan penjelasannya? Kalau ada konektor diikuti predikat, maka konektornya juga jadi subjek. Ya, jadi hitungannya gimana? Satu konektor, satu subjek, dua predikat. Ya kan? Berarti kurang apa? Subjek. Kurang satu subjek. A, dua subjek. B, bukan subjek. C, ada subjek dan konektor. Paham ya? Ya, Pak. Ya, hati-hti. Nah, ini yang terakhir lagi. Kalau ini Bapak Ibu harus berpikir pelan-pelan.
Ini benar-benar 30 detik kalau ini. Udah, ini yang terakhir. Cari dulu predikat, subjek, konektor. Itu aja. D. Remaja. D. Delta. D. Is. B. D delta. Bravo. Ya. B. Oke. Mari kita lihat ya. Apakah di sini ada predikat? The contains. Contains. Predikatnya contains ya. Contain. Oke. Kemudian apakah ada subjek? Ada. Itu amanah. Mana? Oke. Ya. Kemudian apakah ada konektor? Belum. Nggak ada ya. Nggak ada kan? Oke. Berarti cuma ada satu subjek, satu predikat. Iya. Gitu kan? Setuju ya? Ya. Tapi Bapak Ibu, lihatlah. Pilihannya A, B, C, D. Semua nambahi konektor loh. Which, dan which. Iya. Ya kan? Maka kita asumsikan konektornya ada satu, yaitu which. Ya kan? Ya. Ya. Berarti apa yang terjadi? Kita butuh satu subjek, Satu Objek. predikat. Predikat. Oke? Kita butuh apa? Satu. Kita butuh apa tadi? Satu Konektor. Kita butuh satu subjek dan predikat. satu predikat. Ya kan? Ya. Sekarang kita lihat. Oke. Which. Apakah ada subjeknya? Mungkin. Apakah ada predikatnya? Tidak ada. Nggak ada. Jadi ini nggak mungkin. Which is. Hilang dulu ya. Gitu ya. Oke. Bapak Ibu saya beritahu ini tidak pernah ada dalam bahasa Inggris. Kembali. Which. Which is. Is which nggak bisa. Ya. Is which nggak bisa. Jadi pilihannya tinggal B sama D. Lihatlah. B ini apa? Is ini apa? Predikat. Kalau Predikat. ini predikat, maka which juga subjek kan? Ya. Nah, Ya. Jadi mungkin ya, satu subjek, satu predikat. B mungkin ya? Mungkin kan? Mungkin. Oke. Sekarang kita lihat D. Is ini apa? Predikat. 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 Oke, which ini kemudian diikuti dengan predikat contains. Maka which juga sebagai Objek. subjek. Gitu ya? Oke, saya ulangi sekali lagi karena ini yang terakhir dan paling jelimet. Oke, kita butuh satu subjek, satu predikat. Which is ini predikat. Setuju? Ya. Setuju. Kalau is ini predikat, maka yang muncul sebelum is yaitu which adalah subjek. Jadi memenuhi kriteria satu subjek, satu predikat. Setuju ya? Oke. Kemudian kita pilih D. Is ini apa? Predikat. Ya. Which di sini muncul setelah itu ada predikat. Predikat tadi kan contains kan? Maka which juga jadi subjek. Jadi ini subjek predikat, ini juga subjek predikat. Sekarang pilihannya Bravo atau Delta? Delta. Enggak. Bravo. Pilihannya Bravo atau Delta? Delta. Delta. Bravo. Delta. Bravo atau Delta? Ini kalau nggak kejawab nggak selesai. Delta, Pak. Delta. Oke. Siapa yang memilih Delta? Tolong beritahu saya mengapa Bravo salah. Itu aja. Karena dua predikat di depan subjek. Dua predikat setelah subjek. Dua predikat setelah subjek. Oke, boleh. Ada yang lebih tepat lagi? Karena tadi udah diajarkan ketika simple. Karena Is containing Is harus. tidak bisa Oh, diikuti. iya, Betul. Kalau Ya. Bapak Ibu ini which is, harusnya di sini containing. Containing. Ya. Ya kan?
Tadi kan saya bilang tidak bisa I am go. Bisanya I am going. Ya, jadi ini yang jadi masalah cuma di sini. Kalau secara struktur urutan betul. Tapi kemudian ketika ada to be, ada to be is harus ditambah ing, di sini munculnya dengan contains. Jadi di sini adalah an almanac is a book which contains much info. Oke, sudah mulai pada berasap. Ya. Menikmati. Oke. Ya. Jadi mungkin ini pertemuan pertama bagi kita, ya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan juga sedikit kebingungan, ya, pelan-pelan, ya. Memang harus pelan-pelan. Oke. Hari ini yang tidak datang ini berapa? 1, 2, 3, 4.